Ya, oke guys. Kembali lagi sama gua karena data gak bisa bohong ya, hari ini Sabtu. 7 Januari 2023. Oke, ISG Jumat kemarin gimana dia? Iya, naik dikit ya, 0,4 dan tapi mungkin naiknya juga lebih didominasi saham Bian yang naik ya. Ya, saham Bian ini karena ownernya ada makan gitu loh. Jadi gua nggak, ya dia kan dapat cash itu 9,5 triliun ya, dividennya tanggal 5 nih si Bian ini kan. 9,5 triliun loh guys, per 6 bulan. Gaji Cristiano Ronaldo berapa di Arab Saudi sekarang? Hmm, berapa tuh per tahun? Ratusan miliar doang cuy. Ini di MU ya. Oh, 3,3 triliun per tahun ya. Ini si bosnya Bian nih dapat 9,8 triliun loh per 6 bulan. Berarti setahun 18 kali. Berarti 6 kali lipat gajinya Ronaldo, Bos. Di Arab Saudi ya lu bayangin aja. Dia bisa suka-suka aja hajar-hajar sahamnya sendiri, suka-suka dia. Ya, itu ya guys ya. Oke, ya jadi IHSG naik lebih karena si ya adalah Opa itu hajar sahamnya juga. Oke, hari ini gue mau bahas Jekon ya guys. Jekon. Jaya Konstruksi Manggala Pratama ya. Kemarin dia turun 4% 5 hari ini. Seminggu udah turun 8%. Ya, Google mulai error sih, just setahun, setahun turun 4% ya. 5 tahun sih udah turun 79% 5 tahun ini guys. Maksimum ya kayak gini ya. Kadang naik, kadang turun ya. Nggak bagus banget sih sebenarnya kalau lo invest jangka panjang kayak gini ya. Em, iya dia bergerak di bidang grup Jaya. Konstruksi bangunan, lembar saham beredar 16 miliar, IPO-nya tanggal 2007. Pemegang saham PT Pembangunan Jaya 60%. Masyarakat 39% ya. Jadi masyarakat ada sekitar megang 6 atau 7 miliar lah. Hmm, hmm, hmm. Bisnisnya konstruksi, aspal, yes. Oke, Jekon ini. Oke, kita lihat aja laporan keuangannya guys ya, biar nggak ada dusta sama sekali. Ekuitas 2,5 T, 2020 cuma naik 2%, 2,575 T, 2021 turun 0,85%, 2,5 T, dan ini naik 6% ya, 2,7 T. Oke, secara ekuitas sih tahun ini naiknya paling gede ya, tapi 6% ini ya sebenarnya nggak terlalu impresif juga, biasa aja. 16 miliar saham beredar ya guys ya, ada 16 miliar. Book value 154, 158, 157, dan 167. Ya. Harga rata-rata 428 dengan PBV 2,7, 338, 2,1, 170, 1,0 makin turun ya guys. Dia downtrend ini. 110, 0,66. Downtrend parah. Kita bahas laba ya guys. Biasanya tuh hubungannya kencang sih sama laba biasanya. 2019 dia untung 42 miliar ya. ROE-nya cuma 1,68% ya. Jadi ini sebenarnya jelek guys ROE-nya ya. Jadi gue kasih tahu aja. Meskipun dia untung juga jelek. 1,68% doang kok. Tahun. Standar bagus berapa ROE ya, di atas 10% lah. Minimal ya. Kalau ya kayak perbankan kayak BRI kan sekitar
15, 16 ya. Yang bagus di atas bagus ya 20%-an. Yang gila-gila kayak batu bara sekarang tuh ada yang ROE 50%. Itu makanya pada pesta semua ya. Kalau batu bara tuh enaknya rata-rata ya. Dia laporan keuangannya bagus, dividennya ada, duitnya ada. Kalau perusahaan lain tuh kadang-kadang sektor lain tuh nggak jelas juga gitu. Yang mungkin jelas ya perbankan ya kayak itu jelas. Duitnya ada bagi dividen. Nah, sektor lain nih diragukan gitu loh. Jadi hati-hati lo harus baca banget track recordnya ya kalau sektor-sektor lain itu ya. Track record dia bagi dividennya gimana gitu. Jangan asal beli guys. 90% lah lebih pelaku pasar modal ini investor kita ya. Itu nggak tahu apa yang dia beli. Mau beli modal judi doang, modal gambling ya. Kalau gue beli naik syukur nggak naik ya. Tebak-tebakan aja gitu pokoknya. Ya, oke. 2020 rugi 48 miliar nih. Rugi ya. 2021 rugi lagi 90 miliar, naik 87% kerugiannya. 2022 dia berhasil mencetak keuntungannya naik 216% ke 105 miliar, keuntungannya lebih gede dari 2019. ROE-nya 3,8 ya. Tapi ROE-nya itu juga masih jelek guys. Itu problemnya. Jadi gini, meskipun dia untung segini ya guys, tapi ini ROE-nya tuh masih jelek. Gue ngomong apa adanya aja ya. Sehingga lo meskipun untung lo ngarep dia naik gimana gitu. Ya lo harus lihat harga sahamnya juga dan lembar saham beredarnya juga gitu. Jangan hanya asal lihat laba doang gitu loh ya. Naik. Ya, oke, sekarang kita lihat EPS. Nah, EPS-nya 2, -2, -5 dan ini 6 ya. Sekarang dia punya 6,44 guys. Nah, dari sini lo harus waras. Kira-kira kalau gue beli barang EPS cuma 6 di harga 400 waras nggak? Ya nggak waras. Ini kayak lo kan 2019 ini dia cuma punya EPS 2. Tapi lo hajar dia pada di harga nih 520 ya nggak waras lah ya. Ini IPS kuartal 4 nih 12 3 -2 0 nih. Lo kan Pak di sini kan lo pada hajar dia harga 520 ya, sedangkan IPS dia cuma 12 kali 10 aja kalau lo pakai metode Benjamin Graham ya. Metode Benjamin Graham lo jangan beli barang lebih mahal dari IPS kali 10-nya ya. 12 kali 10 120. Lo jangan beli barang ini di atas 120. Sedangkan lo pada beli di harga 520 ya, berarti lo pada jujur insanity, pada kegilaan. Ini market madness lah, kegilaan pasar gitu loh. Ya nggak? Berarti lu jangan beli. Kenapa? Barang yang sebenarnya harganya cuma 120 lu hajar di harga 500 ya lu merasa waras nggak gitu? Wajar nggak gitu? Ya, ya makanya pada akhirnya hanya kan berbau downtrend aja. Ya, lu malah rugi. Gitu guys ya. Maksud gua penting tahu-tahu gini-ginian ya. Ini -3, -2 dan ini paling berpotensi sampai Desember tembusnya 8,5 doang guys ya. 8,5. Ya kalau 8,5 lo pakai metode metodenya Benjamin Graham ya 8,5 kali 10 aja. Jadi jangan beli barang ini di atas harga 85. Nah itu. Sekarang masih 110 ya. Masih kemahalan dikit. Nah terus jangan sampai berhenti sini aja guys. CPS ya kita lihat historisitas dividennya gitu loh. Dividen itu apa ya? Pengaman lo lah dalam investasi. Warren Buffett juga ngomong gitu kan gurunya Warren Buffett yang ngajarin. Benjamin Graham ya. Warren Buffett muridnya siapa? Bill Gates. Nah, Bill Gates juga ngikutin Warren Buffett gitu kan dalam berinvestasi gitu loh. Yang intinya dividen tuh apalagi market lagi begini, suku bunga lagi tinggi gitu loh. Lo harus paham guys, gini loh logika dalam pasar saham gini, instrumen investasi itu kan nggak hanya pasar saham itu, Pak. Saham itu juga bersaing dengan deposito, dengan obligasi, macam-macam lah. Sekarang kalau returnnya perusahaan lo aja dividennya aja kalah sama deposito, ya orang lebih pilih di deposito lah, kan kayak gitu. Ya nggak?
Jadi makanya penting lu cari perusahaan yang dividennya gede juga. Ya, returnnya itu otomatis akan diburu sehingga menimbulkan kenaikan capital gain. Basically-nya begitu. Sehingga kalau lu beli sesuai di harga EPS dan dividennya ya maka lu kecil kemungkinan lu beli barang itu kemahalan gitu loh. Ya, kecil kemungkinan. Ya, kecil kemungkinan lo akan alami boncos, boncosnya boncos terus ke bawah. Ini kan boncos terus dia ke bawah ya, Pak. Ya kan dia boncos terus kan ke bawah kan. Oh, terjun ini dia. Ya, itu tadi karena IPS cuma segini lu beli di harga 500 yang ya itu yang dinamakan sama kan balik ke fundamentalnya. Nah, dividennya dia waktu itu 2019 bagi cuma RP2 guys. Yield cuma 0,5. Nah, lu bayangin nih. Ini yield cuma 0,5%. Nah, orang kan bertanya, mendingan gue taruh di deposito kan. Nah, siapa yang mau hajar harga nih barang di atas harga gope? Nggak ada. Nggak ada orang waras yang mau hajar itu. Nah, gitu loh guys. Maksudnya lo harus paham logikanya di situ. Ya, cuma 0,5 yieldnya DPR-nya juga cuma 20%. DPR-nya juga menurut gue nggak bagus sih. Ya, ini nggak bagi karena rugi, ini juga rugi. Ini sebenarnya nggak rugi sih, cuman dia nggak bagi juga. Mungkin karena corona. Ya ini kalau dia bagi juga cuman 20% ya. Ya berarti dia cuman bagi 1,6 ya. Kalau dia bagi dividen ya paling banter segini yield 1,45% ya. Ini kalau dia bagi ya tahun depan. Tahun ini 2023. Kalau dia bagi. Kita lihat dividen historinya Jekon. Tapi bisa aja naik karena bandar ya. Itu kalau bandar yang bergerak. Channel gue kan bukan channel bandar. Ya permasalahannya lu kalau mau ikut bandarmologi ya lu kan bukan bandarnya. Lu tahu dari mana? Dia mau goreng kan lu nggak tahu. Juga bandar juga nggak sembarangan goreng juga. Dia ada potensi rugi juga kalau gagal gorengannya juga. Nggak segampang itu juga sih goreng menggoreng juga. Ya, dia juga ada potensi gagal juga. Potensi nyangkut juga bisa terjadi. Ya nggak jadi nggak segampang itu juga. Ya, untuk bandarmologi juga. Ya intinya kalau lo merasa lo nggak kenal bandar, berarti bandar menurut gua ya karena lo bukan sopirnya ya lo susah. Oke, ini dividen history Jackson. Kita lihat dia rajin nggak sih? What the hell? Harga sebanyak. Nah, dari 2008 bagi 9, 10 bagi 11, 12 bagi 13, 14, 15, 16. Ya, sebenarnya ini emiten yang rajin bagi dividen dulu ya, guys. Terakhir bagi 2020 ya. Ya, itu yang dari catatan 2019 kan ya. Ya, paymentnya 2020, 21 dia nggak bagi ya. 22 ini, yang tutup buku ini dia nggak bagi pasti karena rugi. Jadi dia nggak bagi memang yang ini juga pasti nggak bagi karena rugi. Yang kemungkinan baru bagi nanti ini ya. Dibagi di 2023 dan nggak impresif juga sih angkanya. Ya guys. Nggak impresif angkanya tuh biasa nggak. Meskipun sering bagi juga kecil gitu dulu ya. Terserah lu ya lu mau masuk atau enggak. Ya. Tapi bisa nggak kadang-kadang naik jadi begini? Ya kalau ada bandar yang masuk bisa aja. Namanya ya kalau kegilaan bisa aja terjadi ya. Tapi kegilaan kan nggak bisa diukur. Itu greater full theory lah. Orang kan membeli karena excited. Excited karena apa nggak tahu. Begitu excitednya udah hilang ya akan gini lagi. Nggak bertahan dia. Oke guys, menurut gue gitu aja. Jadi kesimpulannya oke. Basically sih kalau ekuitas nggak terlalu masalah ya. Tapi nggak impress, nggak wow juga. Laba iya lagi untung, tapi juga bukan sesuatu yang bagus gitu loh. Yang sesuatu yang wow gitu, nggak juga. Dividennya juga kurang bagus menurut gua, cuma DPR 20%. Ya menurut gua sih nggak terlalu ya, nggak terlalu recommended menurut gua. Tapi selalu aja ya. Oke, ketemu lagi video gue berikutnya guys, karena data nggak bisa bohong.